kadang-kadang kan teman-teman yang kebetulan kena jeratan hutang sulit untuk keluar. Itu solusi yang terbaik itu apakah dia harus memutus hutang itu dengan menjual aset atau bagaimana Pak Bas kira-kira? Nah, kalau itu masing-masing orang beda-beda. Ya. Tapi kalau saya umpama nih ada utang, terus utang itu masih ada aset. Sebetulnya itu bisa di cover oleh aset, atau utang itu bisa di refinance, ya kan? Umpama utangnya sebulan harus berapa, 10 juta bayarnya, itu bisa dinego ke bank kan, bisa sejutaan kan itu. Nah itu kan bisa kalau umpama di reschedule lagi kan itu bisa. Tapi intinya itu harus di cut off, jangan sampai itu dipikir terus. Kadang-kadang orang-orang kita ini kan muter-muter di masalahnya situ, bukan solusinya. Udah jelas-jelas itu udah nggak mungkin ini, ya sudah apa yang paling mungkin bisa dilakukan dipotong cut, udah nggak usah mikir ini karena itu beban. Untuk bikin bisnis itu kan kreativitas, jadi akhirnya kreativitas kita itu nggak bisa berkembang gara-gara mikir beban itu. Makanya itu nang di cut aja. Kalau mau ada aset separuh dijual bisa mengcover itu lebih baik, tapi kalau aset nggak ada, nah ya di reschedule itu kita pikir, nggak usah dipikir, mikir ke depan. Biar kreativitas kita tetap tumbuh. Tetap tumbuh, karena itu berat kalau sampai mikir gitu terus dipikir dan muter-muter nggak ada solusi gitu. Biasanya kan gitu, muter-muter tok. Gitu. Itu kan yang banyak terjadi Pak Bas. Rata-rata gitu. Dia nggak langsung solusi tapi ini gini sudah, memang sudah nggak mungkin. Ya kan? Udah, itu di-cut, sudah dicicil pelan-pelan. Kalau ini dibangun. Baru setelah ini dibangun bisa mengcover. Kalau ini kan enggak, lupa bangun yang ini tapi ini terus yang dan dia itu apa istilahnya itu? Karena dia pernah jaya, pernah sukses, pernah apa? Dia itu membayangin yang gitu-gitu. Itu sudah wis. Pengalaman yang baik dipakai, yang jelek sudah. Nah, itu memang harus di-cut. Kalau enggak itu kalau enggak itu terlalu mahal energi kita mikir itu. Iya. Itu harus keluar dari situ. Energi kita harus untuk positif ke depan. Gitu ceritanya kalau memang sampai terjadi gitu. Nah masing-masing memang itu kan sekarang hampir melanda di anak-anak muda yang kepingin eksis usahanya besar tapi kendel utang. Nah sekarang ini banyak yang mengalami kejatuhan. Nah itu karena salah awal tadi. Ada yang namanya ini Pak, rintisan, usaha rintisan atau startup. Itu kan berita-berita terakhir kan banyak yang bangkrut, banyak yang jatuh karena mungkin apa pondasinya kurang kuat untuk rintisan itu ya. Jadi sebetulnya rintisan atau apapun sebetulnya kan konsepnya tadi Pak, market dan marketing. Marketnya ada nggak kalau yang mau kita rintis? Karena kalau marketnya ada atau marketnya itu nggak ada dirintis, yang mau beli itu siapa? Yang mau investasi siapa? Nggak bakal mau. Gitu ya. Tapi kalau marketnya ada, baru dibuka, baru dirintis separuh, investor udah masuk. Karena investor kan membangun bisnis itu kan membangun perspektif, prospeknya gimana bisnis ini ke depan. Nah seperti itu. Tapi kalau asal membangun aja, orang-orang bikin merintis namanya tadi startup, dia bikin startup, bikin ini, harus dilihat potensial demandnya, size marketnya. Orang akan investasi itu kan harus lihat ini bisnis masa depan enggak. Ini jangan-jangan ini size marketnya kecil. Sudah dipotong-potong banyak. Habis dibagi-bagi sama market share sama kompetitor habis. Nggak bisa tumbuh. Size marketnya cuma segitu. Ya, harus dilihat dari market dan marketing tadi tetap. Kembalinya ke sana. Kembalinya ke sana itu dasarnya kalau mau usaha. Kalau mau usaha. Tapi jangan uang tadi. Kalau apa-apa belum apa-apa sudah mikir uang. Uang itu nanti akan datang jika bisnis itu visible. Uang itu akan datang. Ya, lembaga kepercayaan seperti bank apa itu akan ngubur kita. Dia baru datang ke sini untuk nawari, karena dia sendiri kan bingung kalau duitnya nggak dipakai. Nah, seperti gitu. Tapi coba kalau kita ini usaha nggak layak, usahanya itu sempit atau kecil mau ininya, ya bank jadi takut ngasih. Usahamu itu loh nanti nggak bagus. Nah, kan dia tahu. Dia sendiri kan juga menganalisa. Gitu. Jadi jangan uang dulu.
Jadi diciptakan usaha itu yang bagus dulu, nanti bank itu akan datang. Kan seperti itu. Nah, kalau anak-anak muda itu mungkin gini deh, mungkin pikirnya gini Pak. Dia itu melihat orang konglomerat itu hasilnya apa hebat, nah, dia itu kepengen kalau jadi konglomerat. Nah, dia nggak sadar konglomerat yang sekarang kita lihat itu baru 10%, 90%-nya dulu berdarah-darah kan kita nggak lihat. Nah, anak muda itu ngelihat yang 10% sekarang itu, ini enak, ini kayak gini. Nah, nggak bisa, instan kayak gitu tuh nggak bisa. Mesti perlu, nggak bisa. Jadi harus kesandung-sandung dulu, itu yang makanya kita sebut street smart. Itu kan kecerdasan pada waktu kesandung-sandung. Jadi pinter. Jadi bisnis itu sebetulnya itu. Makin kesandung-sandung, nanti akan dicari apa ini yang nyandung. Apa solusinya, alternatifnya apa, terus seperti makin dalam makin seperti gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan enggak, kasih modal des langsung dibuat, langsung ambruk. Baik teman-teman, ini mungkin yang terakhir Pak Bas. Mungkin motivasi, walaupun tadi juga banyak sebenarnya motivasi. Mungkin ini motivasi untuk anak-anak muda biar tetap semangat, biar tetap istiqomah dalam berusaha. Kira-kira apa motivasi yang paling utama untuk anak-anak muda ini Pak Bas? Untuk bisnis ya Pak ya, untuk bisnis ya tetap kreatif tadi. Tetap kreatif ya. Karena harus kreatif ya. Itu dasarnya. Karena apa? Usaha ini kira-kira kalau sudah berat masih ditowakuni, ya kan? Siapapun akan nggak mau. Ya. Iya. Jadi harus banyak alternatif, harus banyak pilihan-pilihan. Apa yang kira-kira punya perspektif bisnis yang baik ke depan. Itu kalau kita gali sekarang berdarah-darah nggak apa-apa, omong itu potensinya besar, jangka panjang. Tapi jangan yang hit and run kayak trading gitu. Nah, gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu jangan. Kalau itu sih nanti malah babak belur. Kalau kita ini merintis itu sebagai pengalaman untuk dijadikan ilmu bangun bisnis ke depan. Seperti gitu sih. Berarti yang nomor satu adalah kreatif. Harus kreatif tetap, karena unsur untuk bisnis itu kreatif. Jadi kalau umpama ini ada, kan banyak orang yang nggak punya mindset bisnis itu kan semua dilihat itu kan negatif. Tapi kalau udah mindsetnya itu mindset bisnis, ini ada peluang, ini kayaknya bagus, ini banyak sebetulnya peluang. Semakin orang itu terus menggali, semakin banyak menemukan peluang. Jadi dari sudut pandang saya ini peluang. Dari sudut pandang yang cara berpikirnya orang lain belum tentu. Itu. Nah, makin ke depan karena kita jam terbang, nah itu makin terbuka kreativitas itu. Itu karena jam terbang. Selain kreativitas apa Mas? Mungkin? Ya tadi ya, mungkin knowledge tadi ya. Knowledge dan skill tadi. Kalau mau jadi profesional seorang entrepreneur loh. Untuk orang entrepreneur terus harus itu. Kalau itu sudah dimiliki, nah baru kita sebenarnya nomor 2. Kalau sudah kita punya itu, nomor 2 yang harus itu SDM. SDM, bukan duit. Bukan duit, ya. Bukan duit. Berarti duit itu nomor berapa ini Pak? Duit itu nomor sekian kalau bisnis itu tumbuh. Jadi bukan nomor 1. Bukan nomor 1 ya. Bukan. Seperti saya contohnya sekarang saat ini. Swalayan saya akan kembangkan. Ada 2 tantangannya. Yaitu mencari outlet yang layak. Sama SDM. Udah. Bukan duit. SDM ini yang ngelola ya. Yang dari outlet itu ya. Itu SDM. Nah, SDM itu karena nanti perusahaan itu key success faktornya itu sebenarnya di human resources. Makanya human resources itu tuh didikit tuh human capital. Aset sebetulnya. Orang itu aset. Ya, makanya kalau mau ada teman-teman yang dia punya skill apa, saya mau. Saya punya ini Pak, ini punya ini, tapi saya nggak punya duit. Mau saya.
ini teman-teman ada peluang, kalau teman-teman ada skill, ada keterampilan, ada kreatif apa, Pak Bos mau bisa kerjasama. Nanti silakan aja kontak di nomor saya tulis di deskripsi ya.